underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, ada surat pembaca yang mengatakan bahwa dirinya mengeluhkan ketika mendaftar di RSCM Jakarta ternyata membutuhkan waktu hingga 4 jam untuk bisa terdaftar di Poli Gigi. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ini kan banyak memang keluhan-keluhan ya. Iya. Keluhan-keluhan masyarakat itu yang minta pelayanan dari rumah sakit. Terutama kalau yang menggunakan fasilitas BPJS. Ya. Ya, padahal BPJS itu sama rumah sakit kan juga bayar ya. Betul. Bukan tidak dibayar. Iya. Ya, tetapi pelayanannya memang kalau kita tampak itu memang berbeda. Ini yang mestinya harus menjadi kritik bagi penyelenggara fasilitas kesehatan di negara kita ini, baik rumah sakit maupun puskesmas ya, maupun klinik-klinik pengobatan apapun ya. Coba ini ada yang cerita dan itu memang kelihatannya sudah menjadi rahasia umum ya, bahwa ketentuan untuk mendaftarkan BPJS itu masih simpang siur. Ada yang pakai online, ya, pakai online kan gagah. Betul. Ya, online. Kalau bagi yang tidak online, maka pada saat datang di tempat rumah sakit tadi itu antrinya di tempat yang lain. Tapi yang terjadi adalah orang yang mau daftar untuk diperiksakan itu harus mendapat formulir pendaftaran. Ya. Nah, ternyata keluhan dari netizen tadi itu bahwa dia daftar kalau nggak salah di rumah sakitnya RSCM ya. Itu melalui waktu dia datang jam 7, jam 11 lebih itu baru selesai mendapat formulir untuk bisa daftar pemeriksaan hari itu. Sedangkan pada saat dia menunggu itu juga banyak orang yang di sana, bahkan juga ada yang sudah daftar online, juga perlakuannya tidak langsung. Masih diperlukan prosedur macam-macam sehingga memang menunggu 4 sampai 5 jam itu baru bisa dapat formulir yang membawa dia agar supaya diperiksa sama dokter atau petugas kesehatannya. Ya. Ini sebetulnya aneh. Ya, zaman sekarang kok masih seperti itu tuh gimana? Memang juga ada netizen yang juga komplain ya, bahwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap kesehatannya dia dengan menggunakan fasilitas BPJS, dia pertama kali harus antri nomor. Ya, nomor untuk diperiksa. Ya, itu artinya dia harus datang pagi. Betul. Ceritanya first in first service. Ya, jadi dia pagi-pagi harus ambil nomornya. Kalau enggak pagi-pagi, jatahnya satu hari cuma 50 pasien. Misalnya seperti itu. Betul. Nah, dia takut kalau sampai enggak kena kuotanya kan enggak bisa diperiksa hari itu. Maka dia menunggu. Datang pagi-pagi jam 5 udah antri. Itu memang banyak yang nunggu budahan ya. Setelah berjuang ya, belum makan, belum macam-macam, belum mandi udah dapat nomornya. Nah, aman kan bahwa hari ini dia akan dapat diperiksa oleh dokternya, yang mungkin nanti dimulai jam 11 ya. Nah, sudah tahu lah nomornya, misalnya dapat nomor 33 ya. Lah, ini anehnya ini. Setelah selesai dapat nomor, maka jam 10 dia menuju ke tempat dokter prakteknya, sama-sama rumah sakitnya ya. Sampai di sana jam 10 ya dah. Ternyata di sana sudah banyak orang yang antri. Dan dia dianggap harus antri dari pasien-pasien yang datang itu. Jadi seolah-olah nomor urut yang dia dapat tadi itu tidak ada artinya. Ya. Nah, ini yang menjadikan apa artinya mengambil nomor pagi hari dan antri pada saat mau ketemu sama dokternya. Kenapa kok kelakuannya sama? Siapa datang, siapa yang dilayani lebih dahulu. Ya, mestinya oke, kalau memang yang pagi hari untuk mengambil nomor itu modelnya seperti itu, first in first service, tapi pada saat memeriksakan dokter itu kan harusnya sesuai dengan nomor pendaftaran. Betul. Ya, jadi misalnya
saya tadi maksimum 50 ya. 50 itu dokter mungkin akan menyelesaikan dalam tempo katakanlah 3 jam. Nah, maka nomor 33 itu kira-kira kan pada jam kedua kemungkinan ya hitungannya seperti itu. Lah mestinya saya kliniknya tuh kalau bukanya jam 10 ya saya datang jam 12 kurang sedikit. Ya. Karena pasti nomornya saya 30 tadi itu. Ya. Ya tapi enggak. Apa yang terjadi? Sering-sering datangnya jam 12 tadi itu kan mau udah pakai perhitungan itu. Dokternya sudah pulang. Karena tadi dokternya prakteknya lebih cepat, periksanya lebih cepat sehingga pasien yang sudah di depan itu sudah habis. Ya. Ya, itu kejadian pertama itu. Betul. Terus ada kejadian yang kedua. Dia udah datang, ya kan nomornya nomor awal misalnya ya. Ya. Dia datang, ternyata saya nggak boleh masuk karena sudah ada 10 orang di depan saya yang masih antri. Walaupun nomor urutnya tadi itu adalah nomor urut yang lebih besar ketimbang pasien netizen tadi itu. Betul. Lah ini jadi aneh. Waktu sudah diberi nomor, kenapa pada saat pemeriksaannya itu juga dengan konsep siapa datang lebih dahulu, dia diperiksa lebih dahulu. Yeah. Lah ini yang bikin masyarakat jadi bingung. Jadi sepertinya ini di dalam pelayanan kesehatan ini tidak ada satu pengertian atau pengetahuan umum yang seharusnya dimiliki oleh petugasnya itu. Yeah. Lah ini kan pengetahuan dasar dari sebuah unit pelayanan. Nah, saya kira ini ada satu yang salah kaprah ya. Bagaimana ini harus mau tidak mau, suka tidak suka, ini harus cepat-cepat diatasi agar supaya masyarakat di Indonesia itu mendapat pelayanan yang selayaknya, agar supaya jangan terjadi ya penderitaan seperti ini. Datang jam 5, jam 11 baru dapat kartunya untuk periksa. Itu sebetulnya adalah orang yang tidak sakit akan menjadi sakit. Orang yang sakit mau periksa dokter biar sembuh malah makin jadi sakit. Tambah sakit. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.